Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini, tentunya mata kuliah Newscasting untuk Prodi KPI semester 4 ya. Kali ini judul mata kuliah kita, maksudnya judul materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang melatih teknik vokal penyiar. Nah, yang pertama harus kita ketahui adalah peran dan tanggung jawab seorang penyiar. Nah, apa saja peran dan tanggung jawab seorang penyiar? Tentunya ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menyampaikan informasi secara menarik ya. Jadi ketika menyampaikan sebuah informasi pada saat kita siaran, kalau tidak menarik tentu itu tidak akan membuat audiens ataupun pendengar ingin mendengarkan ya kalau kita asal-asalan. Kemudian menjaga netralitas etika siaran, berinteraksi dengan pendengar ataupun audiens maksudnya. Nah, seorang penyiar itu harus netral, tidak boleh berpihak pada satu kelompok ataupun satu golongan. Kemudian menyesuaikan gaya bahasa dengan format acara. Nah, ini juga penting. Karena ketika adik-adik sekalian melakukan siaran ataupun bersiaran pada sebuah stasiun radio ataupun TV, yang namanya gaya atau bahasa ketika kita siaran itu harus disesuaikan dengan format acara. Nah, contohnya ketika melakukan siaran ataupun ketika bersiaran untuk acara yang non formal, tentunya menggunakan bahasa yang non formal, tidak perlu terlalu kaku ya. Kemudian ketika melakukan siaran acaranya formal ya, itu harus menggunakan gaya bahasa yang juga formal. Nah, itu adalah peran dan tanggung jawab penyiar ya. Kemudian selanjutnya teknik dasar seorang penyiar. Nah, yang pertama harus adik-adik ketahui, harus adik-adik kuasai adalah teknik vokal. Ini sangat penting. Yang ada di dalam vokal itu yang harus kita latih adalah intonasi, kemudian volume, tempo, dan artikulasi. Ketika seorang penyiar, khususnya pembaca berita, kalau misalnya intonasinya asal-asalan, volumenya juga tidak stabil, temponya juga kadang cepat, kadang lambat, artikulasinya juga nggak jelas, itu akan membuat audiens ataupun pendengar bingung, nih pembaca berita baca apa sih? Nah, pasti akan berkomentar seperti itu. Itu yang pertama adalah vokal. Kemudian yang diperhatikan selanjutnya selain vokal adalah pernafasan. Nah, ini juga penting. Teknik pernafasan yang harus dipakai adalah pernafasan diafragma. Diafragma itu adalah pakai nafas perut ya. Karena ketika kita melakukan siaran, terlebih kita membaca sebuah berita secara formal, ketika kita menggunakan nafas diafragma, suara kita akan berubah, tidak seperti biasa. Contoh begini, ya. Kita anggaplah kita lagi siaran di sebuah stasiun TV ketika kita menggunakan nafas diafragma. Pemirsa, telah terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Metro. Kejadian terjadi pada pukul 6 pagi dini hari. Nah, itu ketika menggunakan nafas diafragma. Tetapi ketika kita membawakan tidak menggunakan nafas diafragma, contoh begini, kalian akan bisa membedakan. Pemirsa, telah terjadi kecelakaan jam 6 tadi pagi di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Nah, itu sangat berbeda ya. Yang pertama tadi itu saya menggunakan nafas diafragma ataupun nafas perut ya, istilahnya supaya lebih dipahami, nafas perut. Jadi kita menahan nafas di perut pada saat kita melakukan siaran ataupun membaca sebuah berita. Yang kedua tadi itu saya tidak memakai nafas diafragma atau tidak memakai nafas perut. Jadi sangat berbeda ya. Kemudian diksi, kejelasan dalam pengucapan kata. Ini juga penting ya, karena kalau misalnya seorang penyiar ngomong nggak jelas, itu sangat tidak menarik bagi audiens ataupun pendengar. Yang terakhir, ekspresi. Nah, ekspresi ini juga penting, menyampaikan emosi melalui suara. Ini khusus untuk penyiar sebuah stasiun radio ya, karena yang didengar itu hanya suara. Ini juga penting khususnya untuk bagi penyiar radio. Oke, itu teknik dasar penyiar ada 4.
vokal, pernapasan, diksi, dan juga ekspresi. Nah, adik-adik sekalian, selanjutnya latihan vokal dan juga artikulasi. Ini juga sangat penting. Latihan pernapasan, caranya ya tentu tarik napas dalam, keluarkan perlahan. Itu ketika terutama untuk kita membaca ataupun melakukan siaran pembacaan berita, itu sangat penting melakukan latihan pernafasan supaya itu tadi lebih maksimal ketika kita mengeluarkan suara pada saat siaran. Kemudian latihan lidah dan juga mulut, ya, terutama ketika kita ketemu dengan kata-kata yang berbahasa asing, ya. Berbahasa asing itu harus berkali-kali kita latih lidah dan juga mulut, atau juga ketemu kata-kata yang sulit, misalnya nih, ular lari lurus lurus, ular lari lurus lurus. Nah, ini juga harus dilatih karena kalau tidak latihan tentu akan tidak enak untuk didengar, ya. Kemudian latihan membaca berita, naskah ataupun naskah dengan ekspresi, ini juga penting. Oke. Kemudian improvisasi dan penguasaan naskah pada saat kita bersiaran. Nah, adik-adik, ini penting banget nih. Pentingnya fleksibilitas saat siaran live, ya. Ketika kita melakukan siaran langsung, jadi suara siaran itu jangan dibuat-buat, ya. Ini harus pakai improv, jadi jangan terlalu kaku. Contohnya begini, kita melakukan siaran sebuah acara, bukan acara resmi seperti acara berita, ya. Kita acara mungkin menyapa. Oke, pendengar dimanapun saja berada, pagi hari ini saya akan menemani pendengar sampai dengan jam 8 nanti. Selamat pagi dan selamat melaksanakan aktivitas, tetap semangat bersama saya dalam acara Selamat Pagi. Nah, itu kalau kita siaran langsung harus fleksibel, ya, ngomongnya jangan terlalu kaku. Kemudian cara memahami dan mengembangkan naskah. Nah, jadi ketika membaca sebuah naskah, kalau kita siaran bukan pada acara yang resmi, ini juga penting sehingga tidak monoton, ya. Kemudian teknik bridging saat terjadi gangguan siaran. Ini juga harus dikuasai oleh seorang penyiar, terutama penyiar pada sebuah acara tertentu, ya. Oke. Yang terakhir nih, kepercayaan diri dan gaya siaran ini juga penting, terutama tips menguasai gugup. Nah, supaya nggak gugup, persiapan harus matang, simulasi siaran, fokus pada audiens, menemukan ciri khas suara dan gaya pada saat siaran. Nah, itu dia beberapa materi pada pertemuan kita kali ini. Oke, itu dia beberapa materi dan untuk tugas harus dikumpul minggu depan, ya. Yang pertama adalah kalian harus pilih salah satu naskah berita pendek yang dari mana saja atau cari dari sumber terpercaya seperti situs berita online. Kemudian latihan pembacaan selama 10-15 menit dengan fokus pada artikulasi, intonasi, tempo, penekanan kata, penggunaan jeda. Dan harus direkam pembacaan berita adik-adik, ya, menggunakan ponsel ataupun laptop. Durasi maksimal 2 menit. Jangan lupa kirimkan rekaman dan naskah berita yang dibaca untuk penilaian, harus dikumpul minggu depan. Nah, itu dia pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.